Ramadan adalah bulan ilmu. Ya, jadi pemahaman kita tentang Islam ini harus ditingkatkan. Banyak di antara kita umat Islam ini memahami Islam hanya sebatas salat, hanya sebatas zakat, puasa dan haji. Padahal tidak. Islam adalah satu, kalau di dalam Quran disebut dengan din. Din itu kalau kita cari terjemahannya, ya banyak para ulama ahli bahasa mengartikan din ini sebagai the way of life, jalan hidup. Atau kalau di dalam bahasa kita sering kita sebut dengan ideologi. Islam adalah sebuah ideologi. Islam adalah sebuah aturan-aturan kehidupan berlandaskan keimanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi jangan pernah lupa untuk mendalami Islam, untuk mempelajari apa itu Islam. Sehingga kita dalam berbagai aktivitas ibadah kita, dalam berbagai aktivitas muamalah kita, ada yang disebut dengan idrak silah billah. Kesadaran akan adanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak terjebak pada rutinitas-rutinitas ibadah. Tapi ada ruh di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah sepatutnya menjadi momentum penting bagi kita untuk mendekatkan diri, untuk lebih bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan Ramadan kita ini. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas salat-salat kita. Jadi jelas bahwa di dalam salat itu ada hal yang sebenarnya menjadi kewajiban bagi kita, yaitu dalam hal kualitas ini, yaitu memahami bacaan-bacaan dalam salat itu. Usahakan untuk memahami setiap bacaan dalam salat kita. Ya, bacaan suratul Fatihah, kemudian bacaan surat-surat yang kita baca, maupun doa-doa yang kita baca ketika kita melakukan ruku, sujud dan sebagainya. Jadi ini secara kualitas. Namun secara kuantitas, ini juga perlu untuk ditingkatkan terkait dengan bulan Ramadan ini. Usahakan jangan pernah meninggalkan salat-salat sunnah yang minimal, salat-salat sunnah yang muakkadah. Ya, jadi di dalam salat-salat wajib itu kan ada salat-salat qobliyah dan salat ba'diyah yang sunnah muakkadah. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Jangan pernah ditinggalkan salat-salat ini. Ya, lalu kemudian salat tarawih itu juga merupakan satu paket dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan pernah meninggalkan salat tarawih satu malam pun. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya di masjid, kita bisa melaksanakannya di rumah. Ya, lalu salat-salat sunnah yang lain tentunya juga harus kita tingkatkan kuantitasnya. Itu yang pertama, meningkatkan kualitas ataupun kuantitas salat kita. Kemudian yang kedua, dalam rangka memaksimalkan Ramadan kita ini, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Mungkin sudah banyak hadis yang dibacakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang betapa besarnya pahala dari setiap huruf-huruf yang kita baca itu, atau bagaimana kemudian bacaan-bacaan kita itu menjadi penerang nanti di alam kubur. Ya, hadis-hadis ini mungkin sudah sering disampaikan, tetapi inti dari meningkatkan kualitas ataupun interaksi kita dengan Al-Quran ini adalah upayakan untuk tidak hanya membaca, tapi juga minimal memahami setiap ayat yang kita baca. Lalu kemudian upayakan untuk menghafal juga. Ya, berapapun ayat yang bisa kita hafal. Ya, mungkin dalam usia-usia yang sudah dewasa, ya, seperti kita ini tidak mampu seperti anak-anak kita yang dengan cepat mereka bisa menghafal sekian ayat dalam satu hari. Tapi paling tidak ada upaya kita untuk tidak hanya membaca, tidak hanya memahami, tetapi juga menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tentu yang terpenting adalah mengimplementasikan ya, apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim itu semampu kita.
semaksimal apa yang bisa kita lakukan. Karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat perintah-perintah yang tidak bisa kita laksanakan, karena itu bukan ditujukan kepada kita selaku pribadi-pribadi kaum muslimin, tetapi perintah-perintah yang bersifat hukum itu ditujukan kepada mereka yang diberi amanah sebagai pemimpin negara. Karena ayat-ayat ini turun di Madinah ketika baginda Nabi berstatus ya, dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara. Tapi paling tidak upayakan untuk memaksimalkan, mengimplementasikan, ya, menerapkan apa yang menjadi kewajiban kita selaku pribadi-pribadi kaum muslimin. Perintah yang sifatnya individual. Lalu yang ketiga, tingkatkan istighfar kita. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah akan dengan sangat pemurahnya mengampuni dosa-dosa hambanya ketika hambanya melakukan pertaubatan yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Ya, baginda Nabi katakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini adalah paket-paket yang ada di dalam bulan Ramadan yang mestinya tidak pernah kita tinggalkan. Dan ada satu doa yang sangat mustajab, dan ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Doa ini mungkin kita juga di antara kita sudah banyak yang hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, atau di dalam hadis yang lain disebutkan dengan redaksi Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Mulia. Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan Engkau sangat menyukai, Engkau sangat mencintai hamba-hambamu yang memohon ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah kesalahanku ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku. Maafkanlah segala kekhilafan yang telah aku lakukan. Upayakan doa ini tidak lepas setiap hari, setiap malam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sesering mungkin. Ya, jadi ini adalah paket-paket Ramadan yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita mendapatkan keberkahan dalam bulan ini. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Syahrul Quran, bulan di mana Quran itu diturunkan, ya, bulan Quran. Maka kewajiban bagi kita di dalam bulan Ramadan ini adalah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu terkait dengan ibadah yang bersifat ghairu mahdoh, ya, ibadah yang kita mungkin sering menyebutnya dengan hablum minan nas, atau terkait dengan hubungan antara kita dengan manusia yang lain yang disebut dengan hubungan muamalah. Maksimalkan perbuatan baik kita kepada sesama muslim, ya, tingkatkan infak kita, tingkatkan sedekah kita, ya, upayakan dalam sedekah itu terkait dengan ibadah ini, yaitu menyediakan berbuka puasa. Misalnya setiap butir kurma yang dimakan oleh para kaum muslimin yang sedang berbuka puasa itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa bagi kita. Tingkatkan kebaikan kita terkait dengan hubungan kita dengan sesama umat Islam, dengan sesama manusia sekecil apapun. Ya, karena Allah janjikan pelipat gandaan pahala setiap amal kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Lalu ada satu lagi yang mungkin sering kita lalaikan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu adalah dakwah. Ya, banyak di antara kita ini tidak terlalu mempunyai perhatian yang cukup dengan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Bahwa ada kewajiban yang melekat di dalam diri kita sebagai kaum muslimin, yaitu melakukan dakwah semampu kita. Ya, karena umat Islam itu mempunyai karakter yang khas, yaitu apa yang disebut dengan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kalau umat Islam kehilangan karakteristik ini, ya, kehilangan sifat amar ma'ruf nahi munkar ini, maka hilang juga status umat Islam sebagai khairu ummah, sebagai umat terbaik. Karena Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karena kalian menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah, mengajak kepada kebaikan, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini adalah satu kewajiban yang melekat di dalam diri setiap muslim, dan pahalanya luar biasa sekali.
Ya, pahala berjenjang yang kalau bisa kita katakan. Ya, karena baginda Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Barang siapa mengajak kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama setiap kali orang tersebut melakukan kebaikan berdasarkan apa yang kita dakwahkan tadi, tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan. Jadi dakwah menjadi bagian dari satu kewajiban kita yang juga jangan dilupakan. Tingkatkan semangat dakwah kita di dalam bulan Ramadan ini. Lalu satu lagi yang terakhir yang paling penting di dalam kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah talabul ilmi. Ramadan syahrul ilmi. Ramadan adalah bulan ilmu. Ya, jadi pemahaman kita tentang Islam ini harus ditingkatkan. Banyak di antara kita umat Islam ini memahami Islam hanya sebatas salat, hanya sebatas zakat, puasa dan haji. Padahal tidak. Islam adalah satu, kalau di dalam Quran disebut dengan din. Din itu kalau kita cari terjemahannya, ya banyak para ulama ahli bahasa mengartikan din ini sebagai the way of life, jalan hidup. Atau kalau di dalam bahasa kita sering kita sebut dengan ideologi. Islam adalah sebuah ideologi. Islam adalah sebuah aturan-aturan kehidupan berlandaskan keimanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi jangan pernah lupa untuk mendalami Islam, untuk mempelajari apa itu Islam, sehingga kita dalam berbagai aktivitas ibadah kita, dalam berbagai aktivitas muamalah kita, ada yang disebut dengan idrak silah billah, kesadaran akan adanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak terjebak pada rutinitas-rutinitas ibadah, tapi ada ruh di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan melakukan apa yang disebut dengan talabul ilmi. Mempelajari Islam, memperdalam pemahaman kita tentang agama yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.